Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang saya hormat, Profesor Dr. Haji Dudang Gojali, MAG, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormat, Ibu Profesor Dr. Hajah Lili Sulastri, SAGMM, selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen. Yang saya hormat, Ruhena SAGMM MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang kami hormati, sahabatku dan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat, dan tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, serta kita selaku umatnya. Di sini saya kenalkan, nama saya Dika Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengimplementasikan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari bagi generasi muda. Next. Yaitu definisi bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan oleh kelompok etnis atau kelompok wilayah di suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki ciri khas bahasa-bahasa tersendiri dan bahasa itu untuk alat berkomunikasi untuk di daerah tertentu saja. Berbeda dengan bahasa nasional, yaitu untuk seluruh warganya, tapi di bahasa daerah ini hanya mencakup ruang lingkup yang kecil, yaitu di wilayah-wilayah hanya yang tertentu saja. Next. Keberagaman bahasa daerah di Indonesia, yang pertama ada jumlah di Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang ada. Setiap bahasa daerah memiliki keunikan dalam hal kosakata, tata bahasa, dan cara pengucapan. Yang kedua, persebaran bahasa daerah di berbagai wilayah. Bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke, dan setiap pulau dan wilayah memiliki ciri khas yang bahasa yang berbeda-beda. Next. Urgensi mempelajari bahasa daerah yang pertama yaitu pelestarian budaya. Pelestarian budaya itu bahasa sebagai warisan budaya. Bahasa daerah merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan melalui bahasa, nilai budaya, cerita rakyat, dan tradisi-tradisi lokal yang harus terus diteruskan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Yang kedua yaitu peran bahasa daerah dalam tradisi dan kesenian. Banyak tradisi dan kesenian daerah yang terikat erat dengan bahasa daerah seperti lagu-lagu, tarian, dan ritual tertentu yang hanya dipahami oleh bahasa daerah tersebut, hanya di sekitar tersebut. Itu identitas dan jati diri. Bahasa sebagai pengikat komunikasi untuk anggota komunitas, bahasa juga bisa menjadikan simbol kebersamaan dan kebanggaan yang membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Dan hubungan antar bahasa daerah dan identitas etnis penggunaan bahasa daerah, cara yang kuat untuk mengekspresikan identitas etnis bahasa daerah menjadi simbol keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia ini yang begitu banyak, yang sebelumnya disebutkan ada kurang lebih 700 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia. Yang ketiga, komunikasi dan interaksi sosial. Yang pertama, untuk mempermudah komunikasi antar generasi. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial dan komunitas. Karena kita dikemukakan
menggunakan bahasa daerah tersebut, kita akan paham oleh situasi yang tertentu dan memperkuat erat hubungan sosial, dan bahasa berfungsi sebagai alat untuk berbagai informasi dan pengalaman antar anggota masyarakat yang ada di sekitar. Next. Manfaat menggunakan bahasa daerah bagi generasi muda, yaitu pengembangan keterampilan bahasa, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa dalam bahasa daerah, termasuk dalam berkomunikasi dan berpikir kritis, yaitu dan mendorong kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, menguasai berbagai bahasa, memungkinkan generasi muda untuk lebih fleksibel dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai situasi yang ada. Yang kedua, keterlibatan dalam komunitas, yaitu meningkatkan rasa memiliki terhadap budaya lokal, memperkuat hubungan antar anggota komunitas. Penggunaan bahasa daerah meningkatkan rasa kebanggaan terhadap budaya dan tradisi lokal, serta memperkuat ikatan dengan komunitas. Bahasa daerah memungkinkan komunikasi yang lebih erat antar anggota komunitas yang gilirannya memperkuat solidaritas dan rasa saling mendukung. Yang ketiga yaitu peningkatan kreatif dan inovasi, yaitu inspirasi inspirasi dari cerita rakyat dan tradisi lokal. Bahasa daerah kaya akan cerita rakyat, legenda, dan mitos-mitos yang tersebar di berbagai daerah tersebut, di berbagai daerah. Dan penggunaan bahasa daerah dalam seni dan literasi, banyak karya seni, puisi yang menggunakan bahasa bahasa daerah yang memiliki nilai etis tinggi berasal dari menggunakan penggunaan bahasa daerah tersebut. Next. Eh, Tantangan dalam mempelajari dari penggunaan bahasa daerah. Yang pertama, globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Dominasi bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan terutama bahasa Inggris dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, media, dan teknologi yang dapat mengurangi penggunaan bahasa daerah. Yang kedua, dampak negatif terhadap bahasa daerah, pengaruh bahasa asing kuat yang untuk menyebabkan berkurangnya ketertarikan terhadap bahasa daerah tersebut. Walaupun bahasa Inggris sekarang apalagi kita sebagai dari jurusan manajemen itu untuk kedepannya sangatlah dibutuhkan, yang harus dikuasai oleh kita semua sebagai manajemen untuk kedepannya, yaitu bahasa Inggris, karena menguasai itu. Kedua, kurangnya minat dan kesadaran, rendahnya minat generasi muda terhadap bahasa daerah. Banyak generasi muda yang kurang tertarik untuk mempelajari atau memahami bahasa daerah tersebut, yang mereka lebih mengutamakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa asing yang ingin mereka memperdalaminya lebih luas lagi dan lebih mendalam lagi. Dan peran pendidikan itu sangat penting dan dalam meningkatkan kesadarannya. Pendidikan formal dan non formal perlu berperan aktif eh, dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menggunakan bahasa daerah. Itu ketiga, keterbatasan sumber daya, kurangnya materi ajar dan sumber belajar, dan minimnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Ketersediaan materi ajaran bahasa daerah yang terbatas membuat generasi kesulitan untuk memahami atau mempelajari bahasa-bahasa daerah yang ingin mereka kuasai, dan minimnya dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan dalam melestarikan dan mengajarkan bahasa bahasa daerah masih terbatas. Contohnya kayak kita hidup di Bandung, itu kita mempelajarinya cukup hanya bahasa Sunda saja, tapi seharusnya kita harus mempelajari seluruh bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini. Sehingga pengajar bahasa daerah tidak mendapat perhatian yang cukup untuk kita. Next. Upaya untuk mendorong pembelajaran bahasa daerah, yaitu dari peran keluarga
dan masyarakat tentu. Itu pentingnya lingkungan kita yang mendukung inisiatif komunikasi dan mengajarkan bahasa daerah. Itu sangatlah penting untuk mempelajari atau memahami bahasa daerah kita tersebut. Kedua, itu peran pendidikan formal dan non-formal. Integritas bahasa daerah dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan dan workshop bahasa daerah, sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan pembelajaran bahasa daerah dalam kurikulum untuk memberikan ruang bagi orang-orang yang ingin belajar, yang ingin memahami bahasa daerah tersebut. Dan program pelatihan itu workshop bahasa daerah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat yang dapat membantu belajar, dapat membantu orang-orang atau masyarakat yang ingin belajar bahasa daerah tersebut. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dan pembelajaran. Aplikasi dan platform digital untuk belajar bahasa daerah. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, berbagai aplikasi dan platform digital kini dapat digunakan untuk mempermudah kita belajar dan memahami bahasa-bahasa daerah tersebut. Terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua, media sosial sebagai sarana promosi bahasa daerah. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah dengan mengadakan konten yang menarik dan edukatif serta bahasa dan budaya daerah tersebut. Betapa kita, jikalau kita ingin belajar bahasa daerah, maka manfaatkanlah media sosial dan aplikasi-aplikasi dari platform lain untuk menguasai dan mempelajari lebih mendalam lagi tentang bahasa-bahasa daerah tersebut. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan budaya, identitas masyarakat, dan memfasilitasi komunikasi antar generasi. Bahasa daerah tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai leluhur, tradisi, dan kearifan lokal. Jadi kita sebagai generasi muda tentu jangan bermalas-malasan lah untuk belajar lagi, memahami lagi tentang bahasa-bahasa daerah. Karena tidak mengapa kita belajar bahasa asing, contohnya kayak ini, itulah sangat wajib yang diwajibkan untuk zaman sekarang, yaitu menguasai bahasa Inggris, tetapi kita jangan melupakan bahasa-bahasa daerah kita tersendiri, terutama kita hidup di Indonesia ini, begitu banyak, begitu luas bahasa-bahasa daerah yang harus kita tanamkan untuk pelajari dan pahami untuk lebih lanjut. Terus, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.